Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko Al-Fakir dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya berada di tanah milik Pak Wahyu seluas 1370 meter persegi, dan ada bangunan yang Pak Wahyu wakafkan ya kepada masyarakat di sini di RT 2 RW 4. Bangunan seluas kira-kira 15 kali 15 meter. Depan itu tempat saya gunakan untuk sholat 5 waktu ya, 5 kali, subuh, lohor, asar, maghrib, isya, dan setiap maghrib saya ngajarkan 12 santri remaja, termasuk santri paling senior di semesta yaitu Mr. Irianto yang sudah hafal 18 surat dari An-Nas sampai Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ditambah Alam Nashrah. Alhamdulillah. Dan pagi sampai sore itu kelihatan ada kedengaran suara anak ngaji sekitar 30 atau 40 santri SD dan balita ya, dengan 3 guru ibu-ibu. Dan yang mengejutkan 2 hari yang lalu itu Pak Wahyu yang berusia 50 tahun itu dan kepala cabang BRI itu wafat ya dalam usia 50 tahun. Dan berita itu saya terima kemarin hari Senin, mengejutkan, padahal saya sedang menanam 80 pohon cabai dan akan saya kasih nama Wahyus Farm ya, lahan pertanian milik Pak Wahyu. Tapi orangnya sudah Allah panggil ya, Masya Allah. Saya 59 masih diberi anugerah kehidupan oleh Allah. Pak Wahyu sakit ya, dan dimakamkan di Malang, kota Malang, tempat saya dilahirkan. Padahal Pak Wahyu itu orang Jember aslinya ya. Hidup manusia boleh membuat rencana untuk masa depannya, masa depan karirnya, tapi masa depan itu tidak bisa kita pastikan. Dan itu kabar duka, dan dalam kerangka itu sudah lama saya menyadari tiba-tiba kematian menyergap di kelokan jalan, menyergap saya. Makanya 2 bulan yang lalu ormas yang pernah saya dirikan, gerakan dakwah dan bisnis, yaitu Sarekat Wira Usaha Islam Terpadu disingkat SWIT, itu sudah saya amanahkan untuk diteruskan oleh Pak Ibrahim ya, pemilik rumah makan Balinyai di Jalan Raya Geraha Boulevard Bintaro itu. Dan itu yang pertama. Dan kemarin ada 7 orang timnya, termasuk tim IT-nya, memberikan satu informasi mutakhir tentang perkembangan SWIT, dan saya hanya mengusulkan supaya cepat kembali dinotariskan dengan meluaskan para pendirinya, merekrut pendiri-pendiri baru dari pendiri di samping pendiri lama. Dan insya Allah nanti untuk anggota Sarekat Wira Usaha Islam Terpadu itu cukup mendaftarnya lewat Android, ada semacam semacam Facebook syariah yang sudah diciptakan untuk mengembangkan gerakan dakwah dan bisnis Sarekat Wira Usaha Islam Terpadu. Dan saya menyarankan, bukan mengingatkan kembali, anggaran dasar yang 36 pasal itu boleh diubah kecuali 3 hal. Pertama, tujuan dari Sarekat Wira Usaha Islam Terpadu hendaknya tidak diubah. Tujuannya sebagaimana saya rumuskan itu: pertama, tujuan Sarekat Wira Usaha Islam Terpadu adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui dakwah dan bisnis. 2, tujuan SWIT adalah meningkatkan kesejahteraan keuangan anggota. Dan ketiga,
tujuan Sarekat Wirausaha Islam Terpadu adalah memperkuat semangat dan praktek tolong menolong, dan kemudian yang hendaknya tidak diubah anggaran dasarnya adalah ini ideologi, bukan karakter dari organisasi ormas itu tidak adalah independen maksudnya Sarekat Wirausaha Islam Terpadu tidak berada di bawah ormas manapun dan tidak berada di bawah partai politik manapun, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan yang ketiga, ideologi pengikat dari organisasi adalah Al-Quran, juz ke-30 atau juz amma. Paling nggak anggota mengenal Islam melalui juz ke-30 dari Al-Quran, yaitu sebanyak 37 surat ya, An-Nas sampai An-Naba. Itu yang kemarin rapat sampai jam 12, kemudian rapat yang kedua setelah tamu tahap pertama pulang tentang Sarekat Wirausaha Islam Terpadu, itu rapat yang ke berikutnya sampai asar, yaitu saya, Pak Roni, dan kemudian Ustadz Sofyan Sauri. Mereka semuanya adalah deklarator dan pendiri dari Sarekat Wirausaha Islam Terpadu yang kita dirikan 15 tahun yang lalu di Jalan Sukun ya, Kampung Utan, tahun 2005, 15 tahun yang lalu. Dan saya ingin mereka, saya secara berkelakar saya bilang di dunia ini ada 7,5 miliar manusia dan teman sejati saya hanya 2, yaitu Roni dan Sofyan Sauri. Itulah yang kita akan dirikan yayasan untuk membangun pasar ala Nabi Muhammad, yaitu pasar Abdurrahman bin Auf namanya, dan juga Sumur Utsman bin Affan yang akan dilembagakan dalam bentuk badan hukum. Dan minggu ini insya Allah akan berdiri yayasan yang bernama Yayasan Pasar dan Sumur Utsman bin Affan. Pendirinya 4, saya sendiri Yudi Pramuko, dan akan memposisikan diri sebagai pembina yayasan, dan kemudian Sofyan Sauri, Roni Akbar, dan Muhammad Rifki Abdul Majid, anak saya yang kedua yang baru kemarin melahirkan anak yang pertama ya, istrinya. 4 orang inilah pendiri dan ketua yayasan. Kita mohon Pak Roni untuk memimpin yayasan apa itu, Yayasan Pasar dan Sumur Utsman bin Affan, yang kita akan dirikan sebanyak 74.000 pesantren tahfiz Quran, matematik dan Inggris digabung dengan pasar dan Sumur Utsman bin Affan sebanyak 74.000 di 74.000 desa selama 100 tahun. Itu hasil keputusannya, yaitu membuat yayasan. Dan sudah nanti yang lain-lain insya Allah kita libatkan. Ada beberapa tokoh yang tidak mau dimasukkan dalam notaris, tapi mau sangat mendukung secara penuh ya gerakan Sumur Utsman bin Affan yang disingkat Surban, termasuk pesantren tahfiznya. Itulah perkembangan terakhir di tengah situasi. Oh ya, sumur yang sudah dibikin tanpa badan hukum itu ada 12 ya. Alhamdulillah ada 12 ya. 1 di pesantren Jolali depan rumah, kedua di kampung kami di Cilimus Hideng di Garut, yang ketiga 4, 5, 6, 7, ada 5 di perumahan Gria Branwir di RW 6 RT 1, 2, 3, 4, 5. Sumur ke-8 ada di Kampung Jati Desa Parung ya, Kecamatan Parung, Desa Parung di RT 1 RW 07. Sumur ke-9 ada di Lampung Tengah ya, di dalam kompleks pesantren Hidayatullah yang akan dibangun di atas tanah 2 hektar. Sumur Utsman bin Affan ya, berkat donasi dari Bapak Ibu semua, itu bisa membuat sumur di berbagai tempat. Jazakumullah khairan katsiran ya. Terima kasih kepada
Bapak Ibu kakak adik yang sudah mentransfer untuk wakaf sumur Utsman bin Affan, semoga Allah membalas ya amal jariah Bapak Ibu adik kakak semua dengan pahala yang berlipat ganda. Karena menurut Rasulullah, siapa yang memudahkan urusan hambanya di dunia, maka dia akan dimudahkan urusannya di akhirat di saat urusan itu begitu sulit. Dan wakaf atau sedekah terbaik adalah airnya. Dan sumur yang ke-10 ada di Bekasi, di pesantren An-Nuriyah, yang sudah mencapai kedalaman 40 meter mungkin ya, tapi belum keluar air. Sudah mulai dibor hari Jumat ya. Sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ya. Karena Senin kan tanggal 6. Jadi hari Jumat sudah mulai dibor sumur yang ke-10 di Bekasi, di pesantren An-Nuriyah ya. Yang ke-11 di pesantren Sabilus Sunnah ya. Dengan ketua yayasannya Bapak Idris ya, Bapak Idris di Sukabumi ya. Dan masalahnya di sana di ketinggian, jadi perlu dana besar, itu katanya 15 juta, tapi kita hanya mampu mengirim 5 juta yang terakhir. Jadi dana untuk sumur sudah habis. Silakan kalau mau kirim lagi, mau transfer lagi untuk wakaf dan keselamatan kita masing-masing di akhirat dengan amal jariah yang kita tanam di dunia. Dan rekeningnya silahkan, masih ingat mungkin BRI Syariah 1012 6567 81 atau BCA ya, sekedar alat untuk mentransfer BCA, yaitu 700 511 6821. Dua-duanya atas nama Yudi Pramuko, karena yayasannya belum jadi jadi pakai atas nama pribadi. Silahkan kalau masih berkenan untuk beramal soleh. Ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam alal bir, dalam kebaikan, wat taqwa, dan tolong menolong dalam takwa. Insya Allah Allah ridhoi segala usaha-usaha kita yang penuh dengan keterbatasan dan yang sangat sederhana ini. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu semua, laporan terakhir bahwa dalam minggu ini di samping membuat yayasan pasar dan sumur Utsman bin Affan, kami juga ingin membuat yayasan satu lagi khusus pesantren dakwah, khusus pesantren tahfiz Quran, matematik dan Inggris, yang nanti insya Allah saya ketuai sendiri, yaitu pesantren Ojolali yang sudah 11 tahun nggak punya yayasan. Insya Allah akan kita berikan payung hukum atau badan hukumnya, yayasan pesantren Ojolali, matematik, tahfiz Quran, matematik dan Inggris, bahasa Inggris. Begitulah perkembangan terakhir, dan insya Allah dana yang masih tersisa di pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali masih 40. Rencana akan kita cari tanah, lusa mungkin akan mencari tanah di daerah Ciseeng ke sana, setengah jam naik motor dari sini. Katanya 1 meter 500.000, kita hanya perlu cari 200 meter karena dananya 40, nggak cukup. 200 meter itu asumsinya itu berarti 100 juta, dan kita akan berikan DP 40 sampai nanti wakafnya 100 juta, karena di atas tanah 200 meter itu asal wakaf begitu, bisa dibangunkan masjid 10 kali 10 atau 12 kali 12 dari Arab Saudi. Ada teman di pesantren Sabilus Sunnah di Sukabumi yang memberikan informasi dan punya channel untuk membuat masjid di atas tanah 200 meter saja, yaitu tanah wakaf. Itulah mungkin Allah izinkan sebagai cikal bakal pesantren Ojolali yang sudah 10 tahun
hanya punya logo 2x2 dan tidak punya bangunan sendiri. Tapi alhamdulillah sudah ada sekitar 500 yang sudah bisa ngaji ya. Selama 10 tahun terakhir anak kampung ngajinya di teras rumah, di ruang tamu dan di teras rumah. Baru setahun terakhir menempati wakaf dari Bapak Wahyu, yang sekarang Bapak Wahyu sudah Allah panggil pulang. Moga-moga amal jariah Bapak Wahyu sekeluarga mewakafkan gedung ini untuk masyarakat di sini, bukan untuk pesantren Jolali, tapi untuk masyarakat sini. Moga-moga amal jariah beliau sekeluarga yang dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda ya, dan diterima amal kebajikan Bapak Wahyu dan sekeluarga ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maut penghancur segala kelezatan duniawi, kata Rasulullah. Itulah maut. Kita harus selalu zikrul maut, mengingat kematian, dan kedua mempersiapkan diri jika kematian itu tiba dengan amal-amal jariah kita. Itulah yang disebut sebagai akyas, orang al-akyas ya, orang yang paling cerdas, kata Rasulullah. Orang yang pandai, orang yang akyas adalah orang yang selalu ingat mati, dan kedua dia mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian yang pasti tiba itu. Saya Yudi Pramuko Al-Fakir dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.